Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, siang hari ini, karena Engkau memberikan kesempatan kembali kepada kami untuk mendengar akan firman Tuhan. Tuhan, tolong perenungan siang hari ini, pimpin kami dan mampukan kami untuk memahami apa yang menjadi firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Siang hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan buat saudara semuanya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, ini merupakan bagian dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma, bagaimana mereka harus menjalani hidup sebagai umat-umat Tuhan, bagaimana sikap mereka ketika di dalam kehidupan mereka ternyata ada tantangan, ada pergumulan, supaya mereka tidak mengalami kegoncangan, kegoyahan. Paulus memberikan nasihat, dan nasihat hari ini, firman Tuhan hari ini juga merupakan nasihat bagi kita semuanya. Jadi Roma pasal 12 ayat 12 ini juga menjadi nasihat bagi kita semuanya, bagaimana supaya kita tetap kuat, tidak goyah, bahkan ketika kita harus menghadapi berbagai pergumulan bahkan tantangan dalam hidup kita. Yang pertama, tadi kita baca bersama-sama bahwa bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi hal yang pertama yang harus kita perhatikan dari nasihat firman Tuhan hari ini, bahwa kita harus tetap bersukacita di dalam pengharapan. Bersukacita itu berbeda dengan bergembira, walaupun terkadang ini menjadi sinonim ya, jadi kata lain, tetapi sebenarnya ada perbedaan. Sukacita itu merupakan kesenangan yang meluap atau lahir dari dalam hati kita. Sementara ketika kita bicara tentang gembira, itu kesenangan karena apa yang kita lihat, apa yang kita alami. Artinya kegembiraan itu dipengaruhi oleh hal yang terjadi di luar diri kita. Misalkan ketika kita berulang tahun atau ada perayaan tertentu, kita mendapatkan hadiah, kita tentu akan bergembira. Ketika kita melihat keluarga kita semuanya berjalan dengan baik, anak sehat, pendidikan anak lancar, pekerjaan juga tidak ada kendala, kita pasti hati kita penuh kegembiraan. Tetapi sukacita lebih dari itu, karena sukacita tidak dipengaruhi oleh hal yang terjadi di luar kita. Artinya ketika orang bersukacita, orang bisa tetap punya rasa senang, sukacita sekalipun di luar, yang terjadi di luar itu tidak seperti yang diharapkan. Artinya orang yang memiliki sukacita, dia akan tetap bisa bersyukur bahkan memuji Tuhan, sekalipun mungkin anak-anak mereka tidak seperti yang diharapkan. Misalkan pendidikannya ada persoalan, pekerjaannya juga ada kendala, bisnisnya ada persoalan, ada tantangan, tetap bisa bersukacita. Kenapa? Karena sukacita itu lahir dari dalam hati, dan sukacita di sini dikatakan sukacita di dalam pengharapan. Jadi sukacita yang didasarkan pada pengharapan di dalam Tuhan. Jadi itu yang pertama yang perlu kita perhatikan, supaya kita tidak goyah, tidak goncang, bahkan sekalipun kita harus menghadapi berbagai pergumulan. Nasihat hari ini mengatakan kita harus bisa bersukacita, dan sukacita itu kita dasarkan pada pengharapan dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, bahkan kasih-Nya sempurna sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus menebus kita, menyelamatkan kita. Itu hal yang terbesar yang kita terima dari Tuhan, dan itu tidak bisa kita dapat dan tidak bisa manusia dapat dengan usaha, dengan cara yang dilakukan, dan kita menerima itu. Artinya sesuatu yang paling besar Tuhan sudah terima.
kita sudah terima dari Tuhan, Tuhan sudah berikan kepada kita. Sehingga kita punya pengharapan Tuhan pun akan melakukan dan berikan yang terbaik kepada kita, bahkan ketika kita menghadapi berbagai pergumulan, sehingga kita tetap bisa bersuka cita. Jadi nasihat hari ini, bersukacitalah dalam pengharapan. Sukacita, rasa senang yang lahir dari dalam hati karena kita memiliki dasar, yaitu pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang tidak pernah berakhir dan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tetap ada dan selalu ada buat kita. Itu menjadi dasar pengharapan kita di dalam Tuhan, dan itu membuat kita tetap bisa bersukacita. Jadi hari ini kita belajar satu hal, bahwa menjalani hidup supaya kita tidak goyah, supaya kita tidak tergoncang dengan apa yang terjadi sekitar kita. Kita harus belajar tetap bersukacita di dalam pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kepada kami sebagai umat-umat-Mu untuk tetap bersukacita di dalam pengharapan. Sekalipun apa yang terjadi di sekitar kami, sekalipun kami melihat banyak hal terjadi di luar rencana, di luar keinginan kami, tapi kami mau tetap bersukacita karena pengharapan kami pasti di dalam Tuhan. Tuhan tolong sebagai umat-umat-Mu supaya kami tidak goyah, tidak tergoncang ketika kami harus menghadapi berbagai pergumulan. Sebaliknya kami tetap bisa bersukacita dalam pengharapan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.